Halo semuanya, di mana kalian berada? Jumpa lagi dengan saya, Maulan Panyala Caniago di Paris, Prancis. Karena saya, kalau perempuan itu kalau depan kamera pakai bedak, terus tambahin lipstik dulu ya, biar nggak terlalu jelek sekali. Oke, sekarang kita membahas masalah hinaan dan cacian dari orang-orang yang kita nasihati. Dalam hidup ini memang kalau kita prihatin dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi, kita setiap manusia punya hak untuk berbicara, untuk berkomentar, untuk menanggapi apa yang terjadi. Namun seandainya kita menanggapi dan mengomentari itu menjadi bumerang buat kita atau menjadi balasan hinaan dan cacian buat kita harus siap untuk itu. Karena kenapa? Karena tidak semua orang mau kita nasihati, tidak semua orang mau kita beri pendapat, juga memberikan solusi. Tidak semua orang seperti itu. Nah, saya pernah membuat konten YouTube memperingati kehebohan Juli Caniago dan Cynthia Korla. Setelah itu saya dihina-hina oleh Juli Caniago. Dan banyak netizen dan hater berkata, kenapa tidak dibalas? Kenapa tidak ngegas? Saya tidak seperti itu para netizen sekalian. Karena kalau kita membalas hinaan dan cacian orang itu, berarti kita sama saja seperti dia. Untuk apa kita seperti dia? Berarti kita tidak jauh berbeda seperti dia, cara pikir kita, cara pandang kita, serta cara kita beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungan, mungkin dengan masyarakat di dunia ini. Jadi segala hinaan dan caciannya itu tidak perlu kita balas. Untuk apa kita balas? Tidak ada untungnya dan tidak ada gunanya. Walaupun para netizen mengompor-ompori saya, memanas-manasi saya untuk membalas. Saya tidak ingin membalasnya. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Untuk berdebat kusir. Untuk mencari pemenang. Untuk mencari siapa yang paling hebat. Gitu. Tidak ada. Itu semua bagi saya tidak ada untungnya. Kenapa? Kalau kita mau berdebat secara ilmu, secara keilmuan, secara teknologi segala macam. Ya, di mediasi yang disediakan oleh orang-orang pintar untuk kita berdebat, berbicara dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Kalau di media sosial ini tidak ada untungnya kita berdebat hanya untuk mencari kehebatan dan minta pengakuan pada orang-orang semuanya di media sosial ini walau kita hebat. Padahal belum tentu kita hebat. Belum tentu kita mengetahui segalanya. Jadi untuk apa? Itu saya balas hinaan itu, cacian itu. Tidak ada untungnya buat saya. Pemirsa semuanya, dimanapun kalian berada, juga netizen dan penggemar-penggemar yang di sana, yang di Amerika sana, menghina saya, meneror saya di konten YouTube saya hanya bisa tertawa. Saya hanya bisa, dalam hati saya kasihan melihat kalian yang menghina saya, mencaci maki saya di konten YouTube saya. Namun kalau misalnya saya lihat semakin keterlaluan, ya sudah kita blokir saja. Bukankah gitu pemirsa? Jadi tidak mengganggu pemikiran kita, tidak mengganggu kehidupan kita. Toh media sosial ini dunia maya. Siapapun bisa membuat konten-konten, siapapun bisa membuat akun-akun. Dan saya lihat begitu banyak akun bodong bertebaran di media sosial. Kadang-kadang akun bodong itu mungkin orang yang kita kenal. Orang yang dekat sama kita. Yang mungkin tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari dia tidak suka dengan kita. Akhirnya dia meneror kita, menghina-hina kita, memojokkan kita. Begitulah pemirsa semuanya. Jadi
bagi siapa saja, semuanya. Kalau kita bermain media sosial, kita harus siap mental. Kita harus siap dalam segalanya. Kita harus siap untuk berargumentasi, kita harus siap untuk adu pendapat. Kita harus siap untuk dihina dan dicaci maki. Kita harus siap untuk dilecehkan. Kita harus siap untuk dipojokkan. Itulah media sosial. Jadi kita harus siap mental berada di media sosial. Kita harus kuat pemikiran dan hati agar kita selalu siap di media sosial. Namun ingat, bagi anak-anak muda yang di bawah umur, kalau memang itu bukan tontonan kalian, jangan kalian tonton. Dan juga para orang tua, kalau memang itu tontonan itu tidak wajib untuk anak-anak kalian, kalian harus awasi juga. Jangan mereka menonton hal-hal yang tidak sewajarnya sehingga mereka ikutan mencaci maki, menghina, memojokkan ataupun apapun itu yang jelek-jelek sehingga Anda lengah dalam pendidikan anak Anda. Anda lengah mengawasi Anda dalam bermain media sosial. Begitu saja pesan saya dari Maulan Panyalai Caniago di Paris, Perancis. Untuk semuanya, untuk yang di sana, untuk yang di situ, untuk yang di bawah, yang di atas, di kiri dan kanan, dan semuanya. Agar kita saling mengingatkan bahwa kita adalah hamba Tuhan, tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf apabila ada ucapan saya ini yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Bahwa ini adalah bulan puasa. Jadi saya mohon maaf yang sebesarnya, mohon maaf dan batin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan.